Saudara, kita terbang ke belahan dunia lain. Cristiano Ronaldo, siapa yang tak kenal dia? Memberikan kejutan istimewa kepada sang kekasih, Georgina Rodriguez di Burj Khalifa. CR7 merogoh kocek hingga 1 miliar rupiah untuk sebuah pertunjukan dengan durasi 3 menit. Bagaimana saudara? Bucin gak sih Ronaldo ini? Kita lihat saudara, yang pertama Cristiano Ronaldo ini seminggu lalu memberikan kejutan ulang tahun untuk pacarnya Georgina Rodriguez. Kejutannya sih nggak tanggung-tanggung ya. Dia menyewa satu gedung tertinggi di Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Bentuknya adalah pertunjukan cahaya dan laser di bangunan menara. Ini menampilkan ucapan selamat ulang tahun dari Ronaldo. Dan kalau kita lansir di Mirror ya, biaya sewanya ini untuk menampilkan pesan atau iklan dengan durasi 3 menit adalah sebesar 50.000 pound sterling ya untuk 3 menit. Kalau kita kalikan di rupiah dengan kurs sekitar 19.500 ya kurang lebih adalah 977 juta rupiah untuk pertunjukan 3 menit. Ini hampir 1 miliar saudara. Tapi kalau lihat pertunjukannya di Dubai ya udah pastilah ya nggak kaleng-kaleng begitu. Namun ya, ungkapan hati Cristiano Ronaldo ini banyak dinilai orang adalah sebagai bentuk kebucinan seseorang yang larut dalam kisah asmaranya. Namun, kalau kita lihat lagi sosok Ronaldo ya yang mengeluarkan kocek 1 miliar rupiah pasti nggak masalah dong ya. Karena lihat dulu bagaimana jumlah kekayaannya. Forbes menempatkan Cristiano Ronaldo sebagai atlet terkaya ketiga dengan penghasilan 120 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2021. Manchester United membayar striker berbakat ini sebesar 26,52 juta pound sterling. Atau ya kalau dirupiahin nilainya adalah 516 miliar rupiah. Kebayang saudara dengan uang seperti itu ya gaji dalam setahun bisa beli apa aja? Helikopter, beli pulau, jet pribadi. Kayaknya semua bisa dibeli ya. Dan juga untuk informasi untuk Anda nih ya, total aset yang dimiliki oleh CR7 ini mencapai 363 juta pound sterling. Kurang lebih 7 triliun rupiah. Aset ini termasuk adalah mega mansion di Madeira senilai 134,4 miliar rupiah, sampai juga dengan koleksi mobil sport Bugatti dengan nilai 163,1 miliar rupiah. Kalau dilihat dengan kekayaan dan juga aset penghasilan Cristiano Ronaldo untuk ungkapan cinta 1 miliar rupiah dalam 3 menit apalagi untuk kekasih hati itu nggak masalah ya. Tapi kita juga akan bahas sebenarnya apakah ini baik, apakah ini dalam kondisi yang normal, dan kita akan membahas usai jeda. Tetaplah di Kompas Bisnis. Saudara, sebelumnya kita bahas tentang kebucinan seorang Cristiano Ronaldo yang mengeluarkan uang 1 miliar rupiah untuk ungkapan cintanya. Nah, dalam konteks percintaan sebenarnya tidak masalah nih menjadi seorang bucin seperti Cristiano Ronaldo dong ya. Kan dia punya budget, asal tidak mengganggu atau menjadi benalu keuangan. Istilah sekarang seperti toxic financialship. Tapi di Jumat Bermanfaat ini kita sudah bersama dengan psikolog konsumen Irfan Agia untuk membahas terkait dengan kebucinan ini dari sisi keuangan. Selamat pagi Mas Agia, ini lagi ramai nih Ronaldo ya. Boleh bucin asal bukan benalu keuangan atau toxic financialship. Tapi spending dating yang ideal atau yang masih sehat itu seperti apa nih Mas? Ya, jadi pada intinya segala bentuk pengeluaran ya, termasuk untuk kebutuhan dating tadi, itu adalah yang bisa kita kontrol atau tidak mengganggu kebutuhan utama kita. Nah, spending ini akan menjadi tidak sehat ketika salah satu pihak harus melakukan aktivitas keuangan itu secara terpaksa dan di luar batas kemampuan mereka. Dan juga sebaliknya, ada kasus di mana seseorang itu nggak melakukan secara terpaksa, tapi dia merasa senang gitu ya, memberikan sesuatu pada pasangannya secara berlebihan. Nah, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu hal yang berbahaya. Nah, ini kaitannya sama yang tadi disebut ya, dengan istilah bucin tadi. Atau secara keilmuan psikologi itu kaitannya dengan ketagihan rasa cinta gitu ya. Jadi memang tidak selalu perilaku bucin ini buruk ya selama dalam batas normal. Tapi jadi bahaya ketika pengalaman dan pengeluaran ini tuh jadi dirasionalisasi dan dinormalisasi gitu ya atas nama cinta karena ingin terus menyenangkan pasangannya.
Semua atas nama cinta, keuangan sampai terlupa begitu ya Mas. Tapi ini Betul. kan kalau bicara dalam hubungan ada pria, ada wanita begitu Mas. Siapa sih yang paling mudah begitu ya mengalami toxic financial Apakah perempuan atau pria dan bagaimana dampaknya untuk kedua pihak ini? Ya, jadi sebetulnya fenomena ini bisa dialami dari semua gender ya, termasuk perempuan juga. Apalagi kalau posisi perempuan itu memiliki karir gitu ya, atau penghasilan sendiri. Jadi penting sekali untuk punya pemahaman yang baik tentang mengatur dan menjaga ya setiap pos pengeluaran. Jadi pada intinya toxic financial ini akan menyebabkan dampaknya seorang perempuan atau pria itu nggak punya kontrol gitu ya untuk pengeluaran mereka. Baik itu di abuse oleh pasangannya gitu ya, misalnya kartu kreditnya dipinjam gitu ya dan digunakan sama pasangannya tanpa izin, ataupun jadi kita memberikan sesuatu secara berlebihan untuk menyenangkan pasangan. Nah, selain dari sisi psikologis kita kehilangan kontrol, dari sisi material juga kita kehilangan uang yang seharusnya mungkin bisa jadi investasi ya, ditabung untuk masa depan kita. Gitu. Jadi uang tersebut malah habis untuk menyenangkan tanda kutip ya pasangan, dan itu pun belum tentu menjamin gitu ya hubungannya akan langgeng sampai menikah gitu ya kalau misalnya belum menikah. Wah, perhitungannya jadi berkali-kali lipat ya Mas, keuangan dan Betul. juga bagaimana mental kita nih Mas ya. Betul. Adakah jalan keluar jika seseorang ini terjebak dalam toxic financial Ya, jadi hal yang paling pertama yang harus dilakukan adalah have the conversation ya, ngobrol dengan pasangan tentang keuangan. Nah, karena masalahnya adalah topik keuangan ini masih tabu dan jarang sekali dibicarakan secara jujur. Karena misalnya kita pengen jaga gengsi ya, kita ingin terlihat wealthy, dan selalu memenuhi keinginan pasangan. Padahal sebetulnya mungkin pasangan nggak begitu butuh ya barang-barang berlebihan gitu. Nah, kita bisa cara pertama adalah sharing gitu ya, goals kita apa gitu. Contohnya misalnya goal saya pengen S2 dalam 2 tahun, jadi ada limitasi gitu ya. Jadi pasangan itu tahu apa yang harus kita jaga ya dan kita limit dan sisihkan. Nah, kalau misalnya setelah kita sharing goals kita, limitasi kita, mereka masih demanding gitu ya, itu bisa diindikasi ya untuk menilai pasangan kita suportif atau tidak. Jadi memang perlu ada komunikasi ya Mas. Kalau ngomong keuangan, Betul, ada budget pasti nggak akan selesai. Tapi kembali lagi ke betul, tujuan, ke apa sih tujuan kita melakukan hal ini, goals-nya apa, dan bermanfaat nggak untuk masa depan begitu ya Mas. Wah ini betul. jadi insight yang menarik ya. Atau jangan-jangan nih saudara kita terjebak dalam sebuah hubungan yang toksik dalam keuangan. Nah, ini bisa menjadi perenungan kita di Jumat bermanfaat ini. Terima kasih Mas Irfan Agia telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.